Selamat berjumpa kembali Jemaat Bethany International Church Melbourne yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali bersama-sama beribadah. Kita akan beribadah dengan sukacita, hati yang bersyukur untuk semua kebaikan, kemurahan, penyertaan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan sepanjang ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang Tuhan jadikan buat kami semua, hari di mana kami boleh mengalami kembali kemurahan Tuhan dan rahmat Tuhan yang baru. Dan hari ini kami boleh beribadah kembali bersama-sama Tuhan di tempat kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan hadir, Tuhan memberkati pada kami, dan kami akan menerima semua berkat, bagian yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan buat kami semua di dalam ibadah ini. Karena itu kami mau berikan waktu ini untuk Tuhan. Kami berikan seluruh hati dan pikiran kami, untuk kami sungguh-sungguh mengalami kehadiran-Mu, menerima firman-Mu. Dan kami boleh Tuhan melihat sekali lagi kebaikan Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan kami lewat ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri yang ada di gereja. Siapkan hati kita, biar hari ini Tuhan Yesus yang disenangkan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Mari saja kita semua untuk mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih. Bersyukur buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Mari jemaat Tuhan, naikkan ucapan syukur-Mu. Katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur
yang Tuhan jadikan. Oh Tuhan, kami bersyukur, syukur bagi-Mu. Sekali lagi nyatakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sehari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Yes, God. Sehari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Mari naikkan sembah, mari naikkan ucapan syukur kita. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia di dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih ya Tuhan, pertolongan-Mu selalu tepat, tak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu kami bersyukur. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan bagi-Mu, segala syukur bagi-Mu Tuhan. Aku bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Apapun musim kehidupan kami ya Tuhan, apapun keadaan kami hari ini, kami tetap mau bersyukur. Sebab Tuhan sangat amat baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah yang setia. Terus ya Tuhan kami mau mengucap syukur, sebab Kau baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur, oh ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, yes, Lord. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh, terima kasih ya Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur.
Jemaat Tuhan berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Yes Lord, kami umat yang bersuka di dalam-Mu ya Tuhan. Kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu lebih lagi. Jemaat Tuhan katakan amin. Haleluya, haleluya. Kasih Allah begitu besar di dalam kehidupan kita, sehingga Dia karuniakan Tuhan Yesus buat kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan bersyukurlah, sebab Tuhan baik, kasih setianya kekal selama-lamanya. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama di dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Amin. Benar ya Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Mari jemaat Tuhan nyatakan kebesaran Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyatakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Yes Lord, anugerah-Mu yang baru buat kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami benar-benar bersyukur sebab Tuhan baik. Haleluya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tidak ada yang seperti-Mu ya Tuhan, tiada seperti Kau. Amin. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, 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 betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 oh. Kami umat yang bersuka,
kasih ya Tuhan. Oh Yesus Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Lebih lagi mari kita sembah Dia. Kalau kita hari ini boleh ada sebagaimana kita ada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Kita boleh berdiri dengan iman yang teguh, sebab Tuhan yang menopang jalan kita. Amin. You give me courage to believe that all your goodness I will see. Yes, God. 'Cause if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God, this is our life, Lord. We give it all to you, Jesus. To you I live my offering. I set my heart on high things. 'Cause if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God, let's sing this verse together. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, bound by the grace of God. Amen. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, bound by the grace of God. I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God. Say, I'm still standing. Yes, God. I'm still standing. We know, Lord, it's by your grace alone, oh God. But by the grace of God, I'm still standing. Yes, I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, if not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. Thank you, Jesus. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God. Amen, Lord. Thank you, Jesus. Haleluya. Jemaat Tuhan bersuka di dalam hadirat-Nya. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal.
Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal, atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan, dan berujung kita pindah-pindah gereja, mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu,
Cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub. Karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub. Sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian. Sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ke 3 anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat. Sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Hi everyone, The Vessel is back with new event. Back to the Bible is a Zoom event where you will have a small group discussion of some given biblical burning questions and work as a team to reach a better understanding of what the Bible says. Our aim is to edify each other through this discussion and build our desire to know more about the Word and living by the Word. Keen to join us? Register by scanning the QR code on the screen. Please visit our website at www.bethanymouth.org.au to stay updated with the church events and announcements. For those who need prayer and counseling and would like to have prayer support or counseling from our church, we would like to invite you to the Healing Prayer Tower, which is held every Friday at 12 p.m. through Zoom. For more information, please contact the phone number on the screen. Prayer Tower are held through Zoom meeting. You can find the scheduled times as below. Offering and tithing can still be done through online transfer. If you want to make offering, please transfer it to this account on the screen. You can also make offering through Tithely by scanning the QR code on the screen. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami adalah orang-orang yang paling beruntung ya Tuhan. Kami boleh tinggal di dalam kasih karunia-Mu yang memberikan kami kehidupan yang kekal ya Tuhan. Biar hari ini pun kesukaan itu ada di dalam hati kami. Biar hari ini pun ya Tuhan, mulut kami boleh bersyukur, hati kami boleh meninggikan nama-Mu. Kami boleh ingat ya Tuhan, the first time when you touch our hearts, Lord, and we are amazed by your amazing grace. Thank you, Jesus. Thank you, God. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you've died and rose again. I'm forgiven. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because
because you've died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. Thank you, Lord. I'm forgiven because you are forsaken. I'm accepted. You are condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Oh, how amazing is your love, God. Amazing love. How can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. Amazing love, amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. Begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia berikan Yesus yang dengan tidak melihat kebesarannya, kesetaraannya terhadap Allah. Dia mau jadikan dirinya sebagai manusia, mati buat dosa-dosa kita. Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kau Allah yang hidup saat ini. Kami elu-elukan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Raja di atas segala raja, Allah yang layak disembah. Mari jemaat Tuhan, sembah Dia. You are my King, Jesus, you are my King. You are my King, Jesus, you are my King. You are my King, Lord. Be lifted higher, Jesus. You are my King. You are my King. Jesus, you are my King. Amazing love, how can it be? Thank you, Lord. Oh, your love is so great, oh God. You're amazing. You are amazing, Jesus. I know it's true, and it's my joy to honor you. Amazing love, amazing love. How can it be that you, my King, will die for me? Thank you, Jesus. Yes, God. Let us never lose the wonder of your grace, Jesus. In all I do, I honor you. In all I do, I honor you. In all I
Lebanon, salah satu negara tetangga Israel ini sedang mengalami krisis akibat ketidakstabilan ekonomi dan politik hari-hari ini, sehingga telah menyebabkan banyak warganya yang kekurangan bahan makanan, air, dan listrik. Lebanon pernah mengalami ledakan bom yang dikenal dengan nama Beirut Blast pada 4 Agustus 2020 yang telah membawa dampak buruk bagi bangsa ini sampai saat ini. Ditambah dengan masalah pandemi, membuat kondisi bangsa ini semakin parah. Mari berdoa bagi pemulihan Lebanon. Belas kasihan Tuhan dicurahkan atas 6,8 juta jiwa bangsa ini. Ada sekitar 40% orang-orang Kristen di negeri ini. Berdoa agar gereja-gereja di sana mendengar panggilan Tuhan untuk merendahkan diri mereka, berdoa dan mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Intervensi surga terjadi atas bangsa ini, dan oleh karena kasih serta kemurahan Tuhan, Lebanon diselamatkan dan dipulihkan. Haleluya, Lebanon bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama mengangkat doa kita untuk bangsa Lebanon. Kita angkat tangan kita minta berkat Tuhan, dan kita katakan sama-sama, Shalom Lebanon, Shalom Lebanon, Shalom Lebanon. Bapa di dalam surga, kami membawa bangsa dan negara rakyat Lebanon ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Engkau yang menciptakan bangsa ini, dan kami tahu Tuhan, bangsa ini dari hati-Mu, dan Kau punya rencana yang indah untuk bangsa ini. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Lebanon yang saat ini sedang mengalami banyak masalah di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini, dan kami percaya setiap jiwa di bangsa ini berharga di mata-Mu ya Tuhan. Karena itu kami berdoa, biar Engkau menyatakan belas kasihan-Mu atas bangsa ini. Tuhan, pulihkan dan selamatkan negeri Lebanon dari kehancuran dan dari pihak manapun yang ingin manfaatkan krisis yang sedang terjadi di negeri ini. Tuhan, biar Engkau menuntun pemerintahan Lebanon menjadi pemerintahan yang bersih, berdaulat, dan Kau yang mencurahkan hikmat atas para pemimpin ini, yang boleh memberi kepada mereka kemampuan ilahi untuk memimpin negara Lebanon keluar dari berbagai krisis yang ada. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Lebanon. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, dan biarlah Tuhan mereka boleh mengalami kebangkitan yang boleh menyatukan hati mereka, menjadi terang, menjadi berkat bagi bangsa Lebanon. Dan kami berdoa untuk unity dari gereja-gereja yang ada di sana, yang boleh Tuhan membawa pemulihan dan berkat atas negeri Lebanon. Tuhan, biar Engkau datang untuk memberi kehidupan dalam damai sejahtera untuk bangsa Lebanon. Doa kami untuk Lebanon, Tuhan, pulihkan dan selamatkan bangsa ini untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi berdoa, biar Engkau berkati pemberitaan firman-Mu, supaya kami boleh, Tuhan, melihat kebenaran firman-Mu yang menuntun, yang merdekakan, tapi juga yang mengubah kehidupan kami. Urapi firman ini Tuhan, supaya boleh hidup di dalam hati dan pikiran kami. Dan biar firman-Mu hari ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka di dalam surat 1 Tesalonika, pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Surat 1 Tesalonika, pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, janganlah kita
tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita, yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita baca ayat-ayat tadi, maka kita tahu, dan saya yakin banyak dari saudara yang sudah pernah membaca firman Tuhan ini, di situ Paulus menjelaskan tentang yang namanya kedatangan Tuhan. Ya, kita sering beri istilah dalam bahasa Inggris, the second coming. Dan saya percaya kita semua sudah sering mendengar berita tentang kedatangan Tuhan. Dan tentu, saudara-saudara, hari-hari ini kita banyak diingatkan kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dan memang, saudara-saudara, setiap hari yang kita lalui di dalam kehidupan kita ini membawa kita makin dekat dengan kedatangan Tuhan. Nah, bagaimana perasaan saudara, apa yang saudara rasakan waktu saudara mendengar tentang kedatangan Tuhan? Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan saudara? Nah, saya ingin ceritakan saudara, percakapan saya dengan mama saya, almarhum, kira-kira 7 tahun yang lalu, ya, waktu beliau masih hidup. Dan di dalam percakapan itu beliau menceritakan tentang seorang hamba Tuhan yang datang ke gereja yang dia layani di kota Jember. Dan mama waktu itu ceritakan bahwa pendeta ini, hamba Tuhan ini membawakan seminar tentang akhir zaman. Dan seminarnya bagus sekali, jelas sekali, ya, menceritakan tentang kronologis kedatangan Tuhan dan semua yang lain. Dan di akhir cerita dari mama saya itu, saya bertanya kepada mama saya, "Ma, apa respon atau reaksi atau perasaan atau atmosfer yang terjadi di kalangan jemaat setelah mendengar tentang seminar itu?" Dan mama saya memberikan satu jawaban. Banyak dari mereka yang merasa takut. Lalu mereka mulai berkata, kami mulai sungguh-sungguh. Ya, ada rasa takut waktu mendengar tentang kedatangan Tuhan. Dan saudara, satu hal yang saya tidak terlalu merasa heran, karena itu seringkali kita juga rasakan, saya pun juga mengalami itu, saudara, waktu-waktu yang lalu. Setiap kali mendengar kedatangan Tuhan, saudara, ada rasa takut, ya, rasa cemas, ya, rasa khawatir, apa yang akan terjadi nanti, bagaimana dengan saya nanti kalau Tuhan datang. Dan kalau kita membaca ayat-ayat tadi, maka disitulah Paulus memberikan pengajaran, memberikan pesan pastoral, pesan penggembalaan kepada jemaat di Tesalonika. Dan pesan yang disampaikan Rasul Paulus, saudara, agak berbeda dengan apa yang sering kita dengar di dalam berbagai khotbah, yaitu kesan yang menimbulkan ketakutan, kesan bahkan, saudaraku, yang mengandung seperti ancaman, ya, hati-hati, Tuhan Yesus sudah mau datang, oke, nanti kamu ketinggalan dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tetapi pesan penggembalaan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini ternyata sangat menghibur, mendorong, dan menguatkan. Oke, comforting, encouraging, and edifying. Dan saya percaya harusnya demikianlah, saudaraku, pesan penggembalaan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, yaitu yang kita kenal sebagai hari Natal. Semua berita tentang Natal selalu adalah berita tentang sukacita. Ya, Yesus sudah lahir, Yesus sudah datang, keselamatan sudah datang. Saudara-saudara, itu saudara-saudara berita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Pertanyaannya, mengapa kalau saudaraku kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, seringkali beritanya jadi berbeda. Ya, nadanya jadi berbeda. Tidak lagi berita sukacita, tetapi berita peringatan, ancaman yang membawa ketakutan. Tentu, saudaraku, ada satu yang salah di dalam hal ini.
Dan karena itu mari kita belajar, saudara-saudara, dari apa yang firman Tuhan ini ajarkan kepada kita. Bagaimana seharusnya kita menanggapi berita tentang kedatangan Tuhan, dan bagaimana seharusnya kita menyampaikan berita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di tengah-tengah gereja Tuhan. Nah, untuk itu, saudara, kita akan belajar dari pesan Rasul Paulus ini. Nah, kalau saudara membaca di dalam pasal yang keempat, saudara akan mendapatkan disitulah Paulus mulai bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, saudara baca mulai ayat yang ke-16, ya, di pasal 4 ayat 16, dikatakan, sebab waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi berita kedatangan Tuhan adalah berita untuk menghibur. Dan khususnya, saudara-saudara, di dalam konteks pasal yang keempat dari surat 1 Tesalonika, adalah menghibur tentang orang-orang yang kehilangan atau ditinggalkan orang-orang yang mereka kasih. Orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan. Rasul Paulus berkata, jangan sedih. Tetap memiliki pengharapan, sebab satu kali engkau akan berkumpul kembali dengan orang-orang yang kau kasihi di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi, saudaraku, berita tentang kedatangan Tuhan adalah berita yang seharusnya menghibur, menguatkan, dan mendorong. Nah, masuk di dalam pasal yang kelima, Rasul Paulus memberikan istilah yang baru, ya, terminologi yang baru tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu dia memberi istilah di dalam ayat yang kedua, dia memberi istilah hari Tuhan, the day of the Lord. Nah, saudara, Paulus sengaja memilih istilah ini, the day of the Lord, karena istilah ini sudah sering kali, saudaraku, dipakai baik di dalam Perjanjian Lama, maupun juga, saudaraku, oleh pesan daripada Tuhan Yesus dan juga pesan daripada rasul yang lain, dan khususnya Rasul Petrus. Dan istilah hari Tuhan, atau pengertian tentang hari Tuhan, di dalam Perjanjian Lama, itu selalu mengandung dua arti yang paralel. Arti yang pertama, hari Tuhan itu adalah bicara tentang penghukuman Tuhan, penghakiman dan penghukuman Tuhan atas dosa dunia ini. Adalah hari di mana Tuhan menyatakan penghakiman dan menghukum saudara-saudara dunia ini karena dosa-dosa mereka. Itu di satu sisi. Tetapi di sisi lain, hari Tuhan itu adalah bicara tentang hari keselamatan atau penggenapan atau puncak daripada keselamatan untuk umat Tuhan. Orang-orang yang percaya, umat pilihan Allah, mereka pada hari Tuhan itu, mereka akan mengalami kepenuhan akan keselamatan mereka di dalam Tuhan. Saya berikan contoh, saudara-saudara, dua ayat yang bicara tentang hari Tuhan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang pertama kita lihat dari kitab Yoel, pasal yang kedua. Saya yakin banyak saudara yang sudah pernah dengar kisah ini, karena ayat-ayat yang kalimat-kalimat diucapkan lewat nubuatan Nabi Yoel ini, itulah yang dikutip oleh Rasul Petrus pada hari Raya Pentakosta yang tercatat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Tapi mari kita baca apa yang Yoel katakan dari kitab Yoel pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-30 sampai dengan 32. Demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan mujizat-mujizat, tanda-tanda di langit, di bumi, darah, dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Nah, kata dahsyat, saudara-saudara, di dalam bahasa Inggris pakai kata dreadful, yang artinya adalah terrible, hari Tuhan yang membawa celaka. Ya, jadi saudara-saudara, itu makna yang pertama, itu sisi yang pertama dari Tuhan, membawa saudara-saudara penghukuman, membawa celaka, membawa murka Allah atas dunia ini. Tetapi kemudian ayat 32, saudara lihat dalam Yoel pasal yang kedua, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang dipanggil Tuhan akan termasuk
orang-orang yang terlepas. Sudah lihat, ada kontras yang terjadi. Di satu sisi, saudaraku, ada malapetaka, ada bencana yang besar pada hari Tuhan. Tetapi di sisi lain ada keselamatan bagi umat Tuhan, bagi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, mari sekarang kita lihat, saudara-saudara, di dalam surat 2 Petrus, pasal yang ketiga. Satu pengertian lagi tentang hari Tuhan, ya, yang disebutkan di dalam perjanjian baru. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dan dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jikalau suatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Sudah lihat, saudara, semua bicara tentang malapetaka, bicara tentang, saudara, kehancuran. Karena murka Allah tertimpa atas dunia ini. Tetapi ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita, saudara dan saya, kita di dalam Tuhan, kita orang-orang percaya, kita umat pilihan Allah, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Jadi, saudara-saudara, ini yang kita harus tahu. Bahwa hari Tuhan itu membawa perbedaan yang sangat ekstrim antara orang-orang berdosa dengan orang-orang benar atau orang-orang yang diselamatkan. Nah, jemaat di Tesalonika, saudara-saudara, banyak dari mereka adalah orang-orang Yahudi. Karena itu mereka sudah tahu istilah tentang hari Tuhan. Karena itu Paulus pakai istilah hari Tuhan ini karena mereka sudah membaca, saudaraku, sering kali di dalam Alkitab mereka, yaitu tentu kitab Perjanjian Lama, tentang hari Tuhan. Nah, tetapi tetap, saudaraku, waktu mereka membaca itu, yang mereka fokus adalah hal-hal yang menakutkan. Sebab memang kalau sudah membaca, saudaraku, sudah bisa cari mudah sekali, saudara, di ayat-ayat Perjanjian Lama. Kalau bicara tentang hari Tuhan, itu seringkali bicara tentang penghukuman Tuhan, penghakiman Tuhan, dan bencana alam yang terjadi karena murka Allah atas dunia ini. Karena itu, jemaat di Tesalonika, mereka merasa takut. Dan mereka, saudara, ada rasa cemas, apa yang terjadi nanti? Dan juga, saudaraku, karena itu, menimbulkan rasa ingin tahu mereka, kapan hari Tuhan itu kan datang. Ya, kapan akan tiba? Bisa enggak kasih tahu? Ya, masih berapa lama? Atau kapan? Nah, disitulah, saudara-saudara, Paulus menulis di dalam 1 Tesalonika pasal 5, ayat yang pertama. Dia berkata begini, tentang zaman dan masa. Bahasa Inggrisnya, times and dates. Times pakai kata kronologis, artinya masa, waktu, ya, berapa lama masih, ya, intervalnya. Dan masa, itu pakai kata dates, dalam bahasa Inggrisnya, tanggal, itu pakai, di dalam bahasa Yunani pakai kata kairos. Ya, jadi kronos dan kairos. Kapan kronos dan kairosnya? Dari hari Tuhan, kedatangan itu. Dan Paulus berkata, kami tidak perlu nulis sama kamu. Artinya kami tidak perlu bahas itu. Mengapa, saudara-saudara? Karena Rasul Paulus ingin berkata pada mereka, kami nggak tahu. Kami tidak tahu kronos dan kairosnya dari hari Tuhan atau hari kedatangan Tuhan itu. Dan saudara-saudara, ini satu pesan yang penting untuk kita semua. Bahwa Rasul Paulus sudah berpesan, dan tentu saudaraku itu mengulang daripada pesan Tuhan Yesus. Saudaraku sudah bisa baca di Matius pasal 24. Berkali-kali Tuhan Yesus berkata, hari dan saatnya tidak ada yang tahu, tidak seorang pun yang tahu. Nah, karena itu satu kesalahan buat kita. Kalau kita terus, saudaraku, mencoba mengotak-atik dan mencari tahu, menghitung-hitung untuk menebak, untuk memprediksi, ya, untuk, saudaraku, mengestimasi, bahkan, saudaraku, untuk meramalkan kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
Rasul Paulus berkata, kita tidak pernah tahu. Ada tanda-tandanya. Yang kemudian dia bahas di surat 2 Tesalonika pasal yang kedua. Ada tandanya, ada sesuatu yang kita bisa lihat, ya, ada gejalanya gitu. Jadi kalau Tuhan Yesus mau datang, tetapi tetap kita tidak bisa tahu kapan, saat, dan waktunya. Karena itu, saudara-saudara, Paulus berkata, kami tidak mau nulis ini tentang kamu dan kepada kamu. Kami tidak mau bahas ini. Dan kalau Paulus pesan itu kepada jemaat Tesalonika, tentu itu suatu pesan buat kita semua. Jangan kita coba bahas tentang saat hari kedatangan Tuhan. Sebab kita tidak pernah bisa tahu, bahkan saudara-saudara kalau kita memaksakan itu, kita bisa tersesat. Dan saya percaya saudara sudah dengar berkali-kali, ramalan demi ramalan, prediksi demi prediksi, kapan Tuhan Yesus akan datang, tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Dan saudara-saudara, beberapa ramalan itu sampai hari ini, saudaraku, tidak terjadi. Dan orang yang meramalkan itu sudah meninggal. Jadi, saudara-saudara, benar-benar, saudara-saudara, firman Tuhan ini pesan buat kita semua, dan Rasul Paulus menulis pesan ini sebab dia tahu, ya, dan oleh hikmat Roh Kudus, sampai hari ini Tuhan tahu bahwa gereja Tuhan di abad 21 ini pun masih punya keinginan yang sama seperti gereja di Tesalonika, yaitu ingin tahu, ingin memperkirakan kapan Tuhan Yesus datang kembali. Nah, sekali lagi, saudaraku, Rasul Paulus berkata, kami tidak perlu menuliskan tentang itu, karena kami tidak tahu. Tetapi juga, perhatikan, ayat yang kedua, dikatakan, karena kamu sendiri sudah tahu. Perhatikan ayat-ayat yang kedua. Oke? Because you know, for you know very well, bahasa Inggrisnya. Karena kamu sendiri sudah tahu. Apa yang jemaat Tesalonika sudah tahu? Yaitu ayat yang kedua, bahwa hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri pada malam hari. Artinya, saudara, tidak ada yang bisa tahu. Sebab pencuri datang, tidak kirim text message dulu, tidak kirim WhatsApp message dulu, saudaraku, tidak kirim surat dulu, saudaraku, tidak kirim suara-suara lebih dulu kalau dia mau datang. Dia justru datang pada saat dia tahu dia tidak diharapkan datang. Nah, kalau saudara membaca ayat yang kedua, ada satu hal yang penting. Dikatakan begini, kamu sendiri tahu, benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Di sini, saudaraku, ada hal yang pasti dan hal yang tidak pasti. Hal yang pasti adalah Tuhan pasti datang kembali. The coming of the Lord is certain. Okay? Tetapi waktunya itu yang tidak bisa dipastikan. The timing is not certain. Nah, karena itu, saudara-saudara, bahkan tidak bisa diprediksi. Karena itu, kita harus berhenti dari perasaan desperate, ya, perasaan, saudaraku, yang benar-benar memaksa untuk kita ingin tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Sebab dia dikatakan, aku akan datang pada saat yang tidak kamu duga. Berarti, saudaraku, semakin kita menduga, dan semakin kita yakin dugaan kita benar, akan semakin meleset dugaan kita. Karena Tuhan Yesus akan datang pada saat yang kita tidak sangka-sangkakan. Nah, setelah Paulus menyampaikan ini, kemudian dia menyampaikan satu berita yang penting lagi. Yaitu, dia berkata, seperti yang aku katakan tadi, hari Tuhan itu akan membawa dua akibat. Untuk orang berdosa, untuk orang yang tidak percaya, untuk orang yang menolak Allah, dan untuk umat Tuhan. Dan dia menunjukkan, saudara-saudaraku, perbedaan yang ekstrim antara dua kelompok ini di dalam ayat-ayat yang berikutnya. Di dalam ayat yang ketiga, dikatakan begini, dia mulai bicara tentang orang yang tidak percaya, orang yang berdosa, ya, orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu dunia ini. Dikatakan begini, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Nah, saudara-saudara, ini yang Paulus ceritakan tentang orang-orang berdosa. Orang-orang yang menolak Allah. Mereka akan berkata semuanya damai dan aman. Itu adalah slogan yang sangat terkenal, saudaraku, dari Kekaisaran Romawi pada zaman itu. Tenang saja, percayalah, pemerintah akan bisa mengatasi ini semua. Pemerintah Romawi akan bisa membawa damai, stabilitas politik, stabilitas ekonomi,
ya, akan membawa rasa aman, ya, bahkan membawa kemakmuran kepada rakyatnya. Jadi engkau tenang-tenang saja. Dan saudara-saudara, itu sudah dialami, itu ada yang di dalam sikap hati orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang hidup menurut keinginan mereka sendiri. Dan saudara-saudara, saya bisa bayangkan itulah yang dalam hati mereka, seperti Tuhan Yesus katakan tentang perumpamaan orang kaya bodoh. Tenanglah hai jiwaku, padamu ada banyak harta, bukan hanya untuk engkau, tapi untuk keturunanmu. Tenang saja, ya, semuanya aman, semua damai. Dan saudaraku, tiba-tiba, dikatakan tiba-tiba, oke? Mereka akan ditimpa oleh kebinasaan, oleh kehancuran, ya, destruction. Semua yang mereka anggap aman dan damai, semua yang mereka pegang sebagai jaminan kehidupan mereka, ya, semua yang mereka rasa memberi pada mereka peace, tiba-tiba hancur, lenyap. Karena murka Allah turun, dan caranya adalah sesuatu yang tiba-tiba terjadi dengan satu efek yang besar, di mana tidak bisa lagi ada waktu untuk melarikan diri. Ya, tidak ada waktu untuk escape, tidak ada waktu untuk luput. Seperti perempuan, saudaraku, yang tiba-tiba mau bersalin. Ya, tidak bisa berkata, tunggu, bayi jangan keluar dulu. Nggak bisa, saudaraku. Langsung keluar, tidak bisa ditunda lagi. Dan itulah yang terjadi, saudara-saudara, di dalam diri orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang di luar Tuhan. Nah, mengapa, saudaraku, mereka mengalami tiba-tiba bencana yang tiba-tiba ini? Mengapa mereka, saudaraku, dikatakan tiba-tiba mengalami kehancuran? Karena cara hidup mereka. Oke, yang tertulis dalam ayat 4 sampai yang ke-9. Kalau saudara membaca ayat 4 ke 9, saudaraku menemukan beberapa kata kunci di situ. Yang pertama, saudaraku, dikatakan hidup dalam kegelapan. Ya, hidup dalam kegelapan, atau saudaraku bahkan disebut orang-orang malam. Karena mereka hidup di dalam malam, di dalam kegelapan, dan mereka, saudaraku, tidak sadar akan apa yang akan terjadi setelah itu. Mereka tidak bisa melihat. Ya, mereka hidup, saudaraku, menurut kemauan mereka sendiri. Dan kemudian kata kunci yang lain, saudaraku, disebutkan bahwa mereka itu tidur dan bahkan mabuk. Ya, tidur, mabuk pada waktu malam. Dan kalau saudara bicara tentang mabuk, saudara-saudara, maka saya ingat apa Rasul Paulus katakan dalam Efesus pasal yang kelima, 18. Janganlah engkau mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Jadi ini bicara tentang orang-orang hidup dengan anggur dunia ini, mabuk dengan anggur dunia ini, saudara-saudara, di dalam hawa nafsu. Dan apakah anggur dunia ini? Saudaraku, bicara tentang kesuksesan, bicara tentang uang, bicara tentang kesenangan, bicara tentang gengsi dan lain sebagainya, saudaraku, yang membuat orang itu mengutamakan dirinya, yang menjadikan dirinya seperti Allah. Mereka menyembah diri mereka sendiri, dan mereka mabuk di dalam kesenangan dan kemewahan dunia ini, dan mereka melupakan Tuhan. Nah, karena itu, saudara-saudara, hidup di dalam kegelapan atau malam, hidup seperti orang yang tertidur, bahkan orang mabuk. Karena darkness, sleepiness, and drunkenness, itu yang membuat mereka tidak siap menunggu waktu hari Tuhan itu datang. Mereka tidak siap waktu hari Tuhan itu datang, karena mereka ada dalam kegelapan, tidur, bahkan mabuk. Dan karena itu, saudaraku, mereka mengalami seperti orang yang pada waktu malam rumahnya, saudaraku, dijarah oleh pencuri. Mereka mengalami kehancuran karena mereka tidak siap untuk menghadapi itu. Itu, saudaraku, adalah orang-orang yang di luar Tuhan. Orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, tetapi kemudian Paulus memberikan satu kontras di ayat keempat. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Dia berkata, kamu orang-orang percaya, kamu tidak seperti mereka. Kamu tidak seperti orang dalam kegelapan, sehingga hari Tuhan tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Sudah melihat ada kontras antara ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3 dikatakan orang berusaha kan kaget, mereka akan panik, mereka tiba-tiba, saudara, seperti mengalami sesuatu yang mereka tidak pernah sangka-sangkakan. Saudara, kalau saudara bisa bayangkan seperti di dalam milik Ayub di dalam perjanjian lama, ya, satu hari, saudaraku, tiba-tiba hartanya habis, ya, orang-orang Kasdim, saudaraku, merampok ternaknya, gembalanya kena
kena kilat halilintar, saudaraku, tewas, saudaraku, di padang, anak-anaknya mati, saudaraku, karena rumahnya roboh. Saudaraku, satu hari mengalami bencana yang begitu rupa, dan saudaraku, bencana itu jauh lebih besar lagi yang dialami pada waktu hari Tuhan. Dan orang tidak siap seperti itu. Tetapi, saudaraku, untuk anak-anak Tuhan, dikatakan kita tidak akan mengalami hari Tuhan seperti orang yang kerampokan atau orang yang kecurian. Ya, jadi saudara-saudara, itu yang Paulus katakan yang keempat. Nah, perhatikan, ayat keempat tidak berkata bahwa tidak berarti bahwa kita, anak-anak Tuhan, kita akan tahu kapan Tuhan itu datang. Kita tidak akan tahu. Tetapi walaupun kita tidak tahu, kita tidak akan dikejutkan, kita tidak akan mengalami syok seperti sesuatu yang buruk terjadi di dalam diri kita. Mengapa? Karena dikatakan kita tidak dalam kegelapan. Karena kita di dalam siang dan kita tahu, bahkan kita mengharapkan kedatangan Tuhan. Because we are ready, because we know, nomor satu, kita tahu Tuhan itu datang. Dua, kita siap, we are ready. Dan yang ketiga, kita expect, kita menantikan kapan Tuhan itu datang. Karena itu waktu itu datang, saudara-saudara, tentu saudara kita tetap tidak tahu, tetapi kita tidak akan terkejut seperti ada malapetaka yang datang menimpa kita. Saudara, orang percaya maupun tidak percaya, orang benar maupun orang berdosa, sama-sama tidak tahu Tuhan kapan Tuhan datang. Tetapi yang mereka alami dan respon mereka waktu Tuhan datang akan sangat berbeda. Nah, karena itu, saudara-saudara, apakah kedatangan Tuhan itu adalah seperti kedatangan seorang pencuri di waktu malam? Atau seperti kedatangan seorang tamu yang kita tunggu di waktu siang? Itulah perbedaan antara orang berdosa, orang yang menolak dan tidak mengenal Allah, dengan kita yang diselamatkan. Di mana posisi saudara hari ini? Nah, karena itu, saudaraku, Paulus memberikan satu kontras antara kehidupan anak-anak yang dalam kegelapan dengan kehidupan anak-anak terang. Saudara lihat tadi dalam ayat 4-9, Paulus memberikan, saudaraku, kriteria anak-anak kegelapan atau anak-anak malam, oke? Ya. Dan kalau bicara tentang malam gelap, selalu bicara tentang kejahatan, tentang dosa, saudaraku. Ya, hidupnya adalah dalam kelengahan atau tidur dan dalam kemabukan hawa nafsu. Sebaliknya, kalau saudara baca adalah ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Sama juga, saudaraku. Dikatakan, di situ dikatakan kontrasnya, berlawanan. Dikatakan anak-anak terang atau anak-anak siang, anak-anak Tuhan, oke, mereka dikatakan berjaga-jaga dan sadar. Mereka tidak tertidur, mereka tidak mabuk. Ya, benar-benar dilawankan, saudaraku. Ya, antara malam dan gelap, siang dan terang, oke, tidur, terbangun, oke, berjaga-jaga, kemudian mabuk, dilawankan dengan sadar. Ada kontras yang sangat besar antara pola kehidupan anak-anak Tuhan dengan anak-anak kegelapan. Karena itu, yang mereka alami pada hari Tuhan juga sangat berbeda. Nah, saudara-saudara, bagaimana, saudaraku, kita hidup secara berjaga-jaga dan sadar itu? Rasul Paulus memberikan satu petunjuk di dalam surat Roma. Kita bisa baca surat Roma pasal yang ke-13. Oke. Jadi saudara akan lihat di situ, oke, apa artinya kita hidup di dalam terang, di dalam siang, tidak seperti dalam malam. Roma pasal 13 ayat yang ke-12. Oke. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Kita tinggalkan perbuatan-perbuatan seperti orang-orang malam itu, dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Kristus, Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah kamu merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara-saudara, sangat berbeda sekali. Kehidupan yang terus mengikuti hawa nafsu dengan kehidupan yang cukup dipersembahkan kepada Tuhan. Hidup untuk Tuhan, saudaraku, untuk purpose, untuk tujuan dan panggilan daripada Tuhan di dalam
kehidupan kita. Itu saudaraku yang membedakan mengapa anak-anak Tuhan tidak terkejut, tidak syok waktu Tuhan Yesus datang. Sebab mereka hidup di dalam kesadaran dan mereka hidup di dalam posisi yang bangun, yang tahu bahwa Tuhan akan datang kembali. Kemudian ayat yang ke-8, saudara, Paulus memberikan lebih jelas lagi di dalam konteks ini tentang bagaimana kita tuh hidup sebagai orang-orang yang berjaga-jaga. Mari kita lihat ayat ke-8. Dia dikatakan begini, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, yang tidak dalam kegelapan, yang tahu Tuhan akan datang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Nah, kalau saudara membaca ini, berbaju sirahkan berketopong, saudaraku, atau pakai pelindung kepala, helmet bahasa Inggrisnya, kita langsung lihat, saudaraku, ini sepertinya adalah seorang tentara atau seorang penjaga. Saudara ingat kalau ada baju sirah dan ketopong, saudaraku, itu saudara bisa lihat cross reference di Efesus pasal yang ke-6 waktu Paulus berikan tentang senjata peperangan rohani. Dan di sini dikatakan, saudaraku, ada perlengkapan senjata yang menunjukkan bahwa kita harus hidup di dalam posisi yang siap siaga, berjaga-jaga. Seperti seorang pengawal, seorang penjaga yang sedang lagi bertugas untuk berjaga, tidak boleh lengah, dan saudaraku harus dengan perlengkapan senjatanya. Dan ini menunjukkan, sekali lagi, saudaraku, seorang yang selalu siap dan berjaga-jaga untuk menunggu kedatangan Tuhan. Nah, tetapi sekarang kita harus mengerti, saudaraku, apa yang dimaksud dengan sikap hati berjaga-jaga itu? Karena saudara, kita bisa dengan mudah kita bisa lalu cenderung berpikir, wah, kalau begitu saya harus hidup dengan ketegangan setiap hari. Tuhan datang nggak ya? Hari ini datang nggak ya? Datang nggak ya? Saya harus siap-siap. Oke, hari ini gimana? Apa yang masih kurang beres dan lain sebagainya. Kita hidup di dalam ketegangan, berjaga-jaga di dalam ketegangan. Dan Paulus berkata, bukan itu. Berjaga-jaga tidak hidup di dalam ketegangan atau bahkan kekhawatiran, ketakutan seolah-olah bahaya akan terjadi. Tetapi dia berkata, kalau engkau berjaga-jaga seperti seorang prajurit, engkau berjaga-jaga di dalam dengan 3 hal, yaitu apa? Iman, kasih, dan pengharapan akan keselamatan. Dan saudaraku, tidak mungkin orang hidup dengan iman dan kasih hidup di dalam ketegangan dan ketakutan dan kekhawatiran. Dan itulah, saudaraku, cara hidup, pola hidup anak-anak Tuhan waktu menunggu kedatangan Tuhan. Kita hidup dengan iman yang kita wujudkan di dalam kasih. Dan kalau saudara membaca, menarik sekali, saudaraku, Paulus menggunakan istilah iman, kasih, dan pengharapan yang mirip dengan apa yang dikatakan di 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan saudaraku, memang 3 hal itu, saudaraku, yang menjadi anchor, three-legged stool, di mana, saudaraku, kita berdiri dan menghidupi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, kalau saudara baca dalam Galatia pasal 5 yang ke-6, dikatakan iman yang bekerja oleh kasih. Iman kita kepada Tuhan, saudara-saudara, adalah iman yang akan terwujud bukan dengan perkataan aku percaya, saudaraku, iya, itu iya, pengakuan mulut kita, iya, tetapi adalah iman yang terwujud dengan kasih. Dan saudaraku, disitulah yang menjadi kriteria, menjadi tanda, menjadi buah kehidupan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang menghidupi kehidupan yang menunggu, menantikan kedatangan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Mereka, saudaraku, menaruhkan pengharapan mereka kepada Tuhan. Mereka tidak ikut arus dunia ini. Dan mereka menyatakan iman mereka, buah-buah iman dari mereka adalah kasih. Seperti buah roh. Dimensi yang pertama adalah kasih. Dan saudara-saudara, itu benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan katakan di dalam Matius pasal 24 ayat 12. Pada hari terakhir nanti, di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan, kejahatan akan makin bertambah dan kasih menjadi dingin. Dan disitulah anak-anak Tuhan, kita semua akan menjadi terang dalam dunia ini. Waktu kasih dalam dunia menjadi dingin, orang menjadi selfish, orang mementingkan diri sendiri, orang mementingkan ambisinya sendiri. Saudaraku, bahkan kalau perlu menyingkirkan orang lain, menyikut orang lain demi memuaskan ambisinya. Anak-anak Tuhan
justru hidup tidak dengan selfishness, tapi dengan selfless, dengan kasih, dengan mengutamakan orang lain, dengan memberkati orang lain. Dan disitulah kehidupan yang berbuah. Karena itu Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada kita, cara kita menunggu kedatangan Tuhan, tidak dengan kita pergi ke gereja lalu berdoa siang dan malam di situ, tetapi justru dengan menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan dia berkata, miliki satu hal, yaitu pengharapan akan keselamatan. Miliki bahwa kedatangan Tuhan itu engkau harapkan karena disitulah engkau akan mendapatkan kepenuhan akan keselamatanmu. Disitulah puncak daripada keselamatan yang kita akan alami di dalam Tuhan. Dan Paulus kemudian mengkonfirm itu di dalam ayat ke-9. Dikatakan begini, kenapa aku ingin kau berjaga-jaga? Kenapa aku ingin kau memiliki iman, kasih, dan pengharapan keselamatanmu? Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Allah mendatangkan, Tuhan akan datang bukan untuk membawa murka, tetapi untuk membawa keselamatan oleh Yesus Kristus. Dan saudara-saudara, kata Allah menetapkan, dalam bahasa Inggrisnya destin, itu sangat indah. Karena di situ, saudaraku, kita tahu bahwa yang menjamin keselamatan kita itu bukan kekuatan kita sendiri, tetapi adalah penetapan Allah untuk kita, orang-orang pilihan Allah. Karena itu kita tahu, saudaraku, bahwa kalau kita adalah orang dipilih oleh Tuhan, maka Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang memanggil kita untuk kita percaya kepada Yesus, dan saudaraku, Dia akan terus menguatkan iman kita sampai nanti hari Tuhan itu datang. Pekerjaan Allah, pekerjaan keselamatan Allah itu sempurna atas kita semua. Dan Paulus sekali lagi menunjukkan bahwa buat anak-anak Tuhan, kedatangan Tuhan itu bukan hari murka, tetapi hari keselamatan. Kontras antara orang-orang yang tidak percaya, yang berdosa dengan anak-anak Tuhan. Karena itu dia berkata, tidakkah engkau rindu menunggu kedatangan Tuhan? Kalau engkau tahu engkau akan mendapatkan keselamatan, tidakkah engkau rindu? Tidakkah engkau berkata, Tuhan, aku siap. Tuhan, aku nantikan kapan engkau datang kembali. Dan Paulus berkata, hari Tuhan adalah keselamatan. Sebab apa? Sebab Yesus sudah mati. Ayat yang ke-10, saudaraku. Dikatakan, Yesus Kristus sudah mati untuk kita. Supaya saudaraku, kita bisa hidup bersama dengan Dia. Entah kita tertidur, entah kita berjaga-jaga, artinya, saudaraku, baik kita yang masih hidup, maupun kita yang sudah tertidur dalam arti mati, saudaraku, yang dia katakan dalam pasal yang keempat, saudaraku, kita semua akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan, saudaraku, kita bersama-sama dengan Tuhan, itulah our best life. Dan karena itu, saudara, kalau kita mengerti, saudaraku, tentang hal ini, maka kita tidak bisa lagi takut. Seharusnya kita tidak lagi takut kalau kita mendengar berita tentang kedatangan Tuhan. Kita justru akan bersukacita. Kita justru akan expecting. Kita justru bahkan, saudaraku, akan menunggu dan kita berkata, Tuhan Yesus, datanglah. Dan ayat yang ke-11 Paulus berkata, karena itu, nasihatilah seorang kan yang lain dan saling membangun. Membangunlah kamu seperti yang kamu lakukan. Dengan cara apa? Dengan mengingatkan tentang kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan, saudaraku, mengingatkan kedatangan Tuhan adalah cara untuk membangun pengharapan, membangun sukacita, membangun, saudaraku, kita yang mulai lemah, mulai lesu, saudaraku, kita mulai rasa capek, saudaraku, kita diingatkan kembali, hei, Tuhan akan datang. Hidup kita tidak akan sia-sia, iman kita tidak sia-sia. Sekali lagi, saudaraku, berita kedatangan Tuhan harus menjadi berita sukacita, bukan berita yang mengintimidasi, bukan berita yang mengancam, bukan berita yang menakutkan untuk anak-anak Tuhan, untuk orang-orang percaya. Dan itulah pesan dari Rasul Paulus pada gereja Tuhan. Engkau tidak tahu kapan Tuhan itu datang, tapi Dia pasti datang. Oke? Karena itu, you must be ready anytime because you don't know the time. Engkau harus siap setiap saat, dan bagaimana engkau siap setiap saat? Yaitu dengan hidup di dalam kasih, dalam iman, kasih, dan pengharapan akan keselamatan. Orang-orang Kristen, Rasul Paulus pesan, jangan kau takut akan kedatangan Tuhan, justru sebaliknya, engkau harus bersukacita, karena engkau memiliki pengharapan akan keselamatan waktu Tuhan Yesus datang kembali. Saudara-saudara, saya ingin tutup firman Tuhan hari ini dengan menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama,
Saudara-saudara, apakah saudara masih ingin tahu, saudara masih ingin tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali? Oke, saudara masih ingin tahu, seandainya ada yang bisa kasih tahu aku, seandainya Tuhan kasih tahu kapan, masih berapa lama Tuhan akan datang kembali? Saudara-saudara, saya izinkan saya untuk membuka sedikit, saudaraku, apa yang ada di dalam hati kita, kenapa kita ingin tahu seperti itu. Saudara-saudara, waktu saya masih SD dulu, saudara, sekolah di SD dulu, ada satu, saudaraku, hal yang saya kurang sukai waktu sekolah itu, yaitu yang namanya ulangan mendadak, tes mendadak. Jadi, saudaraku, ini guru masuk waktu pelajaran, saudaraku, dan tiba-tiba dia berkata, keluarkan kertas. Oke? Semua bingung, ada apa dikeluarkan kertas? Ternyata hari itu mau tes. Dan kita, loh kok tidak dikasih tahu? Tidak dikasih tahu. Ini namanya tes mendadak. Nggak ada satupun, saudaraku, pelajar, student yang senang dengan itu. Mereka semua pengen tahu. Kasih tahu, seminggu lagi ada tes. 3 minggu lagi ada tes. Atau sebulan lagi ada tes. Kenapa, saudaraku? Kenapa? Kenapa? Supaya kalau sebulan lagi masih ada tes, hari ini kita bisa santai-santai. Hari ini kita bisa nonton TV, main sepak bola, dan lain sebagainya. Saya bilang zaman itu ya, saudaraku ya. Kalau hari ini sudah berbeda, saudaraku ya. Nah, kita bisa main-main, saudaraku. Dan nanti kurang 3 hari atau kurang 2 hari mau tes, kita stop main-main, lalu kita mulai belajar. Jadi, saudara-saudara, itulah pola kehidupan. Ya, nah, enak-enak. Nanti kalau sudah mau, sudah mendekat, lalu kita mulai siap-siap. Dan saya rasa, saudaraku, seperti itulah yang ada dalam hati banyak orang. Kenapa mereka ingin tahu kapan Tuhan sudah datang? Sebab apa? Kalau sudah dekat, saya harus siap-siap mulai sekarang. Tapi kalau masih jauh, saya santai-santai dulu. Saudara-saudara, kita semua tahu, student yang baik adalah student yang selalu belajar kapanpun. Ada tes maupun tidak, dia selalu belajar. Sebab dia ingin sungguh-sungguh memiliki pengetahuan yang benar, yang sempurna dari apa yang dia pelajari. Student yang jelek hanya belajar waktu mau tes. Kalau saudara percaya dengan ini, saudara setuju dengan ini, kita bisa katakan, orang Kristen yang baik adalah Kristen yang selalu mempersiapkan diri setiap hari kapan Tuhan sudah datang. Mereka tidak akan takut, mereka tidak akan bertanya-tanya hari datang atau tidak. Mereka tidak pernah bertanya. Mereka cuma berkata, Tuhan, datanglah. Tuhan Yesus datanglah. Aku siap. Itu orang Kristen yang baik. Orang Kristen tidak baik. Ada yang berkata, kapan Tuhan datang? Kapan Tuhan datang? Kapan Tuhan datang? Supaya aku bisa siap-siap 1 hari sebelum dia datang. Saudara, bagaimana dengan kehidupan saudara? Kita cenderung ingin tahu kapan Tuhan datang supaya kita bisa bikin namanya last minute preparation. And that is bad practice. Saudara tentu sering dengar, saudaraku, Tuhan Yesus akan datang kembali, mulai hidup dalam kekudusan. Bagaimana kalau Tuhan Yesus masih datang 20 tahun lagi? Apakah saudara akan hidup dalam kekudusan hari ini? Saudara, tahu kapan Tuhan Yesus datang does not help us to live a serious Christian life. Karena itu yang terbaik adalah kita tidak perlu tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi setiap hari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya ingin tutup dengan pertanyaan saya terakhir dengan mama saya. Pembicaraan saya dengan mama saya 7 tahun yang lalu. Setelah dia cerita, jemaat mulai takut. Lalu saya tanya kepada mama saya, Ma, kita semua sudah sering dengar khotbah dikhotbahin. Tuhan Yesus itu mempelai pria yang akan datang menjemput gerejanya mempelai wanita. Jadi, Ma, kalau ada mempelai wanita, oke, diberitahu calon suamimu akan datang jemput kamu. Seharusnya kan dia senang. Dia akan jemput, lalu akan dibawa, lalu menikah, lalu tinggal sama-sama. Harusnya kan senang, harusnya kan menghitung hari, kapan ya. Tapi kalau ada seorang calon mempelai perempuan, calon pengantin perempuan, dengar calon suaminya akan datang, lalu takut. Ma, apa itu bukan berarti karena dia lagi nyeleweng dengan orang lain? Apalagi apa bukan karena dia tidak setia dengan calon suaminya? Itu sebabnya dia takut kalau calon suaminya mau datang. Karena dia merasa yang akan datang nanti adalah seorang polisi yang akan memeriksa kesalahannya. Atau mendapati atau menangkap kesalahannya. Demikian juga dengan gereja Tuhan.
Saudaraku, kalau kita takut menghadapi datangan Tuhan, berarti Tuhan tidak datang sebagai mempelai, sebagai orang yang kita kasih dan orang yang mengasihi kita, tetapi sebagai orang yang menakutkan untuk menghakimi dosa kita. Dan itulah karena kita hidup di dalam dosa, tidak hidup di dalam kekudusan. Kita tidak mengasihi Tuhan. Dan saya ingin kita tanyakan sungguh-sungguh, apakah kita masih takut mendengar kedatangan Tuhan? Terus saudara, untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus jawab pertanyaan yang lain. Bagaimana kita hidup hari ini? Sudahkah kita mengenal Tuhan? Dan apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi kita? Bukan dengan perkataan saja. Bukan dengan nyanyian saja, I love you, I love you, I love you. Tetapi dengan seluruh kehidupan kita. Dalam seluruh kehidupan kita, kita mengasihi Tuhan, kita hidup untuk Dia yang sudah mati untuk kita. Kalau kita belum hidup seperti itu, wajar kalau kita takut akan kedatangan Tuhan. Sebab kedatangan Tuhan akan membawa penghakiman atas kita. Tapi buat kita yang percaya, kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kedatangan Tuhan bukan hari penghakiman. Bukan hari penghukuman, tapi hari keselamatan. Akan menjadi the best moment yang kita tunggu-tunggu. Yang seperti, saudaraku, itu sebabnya Alkitab kita ditutup di Wahyu pasal 22, ayat yang ke-20. Yang berfirman, Tuhan berfirman, memberi kesaksian tentang semuanya. Tuhan berfirman, ya, aku datang segera. Kemudian dijawab oleh mempelainya, oleh gereja Tuhan. Amin, datanglah, ya Tuhan Yesus. Saya berdoa, firman Tuhan hari ini boleh membawa kita kembali kepada pertobatan yang sungguh-sungguh. Bukan hanya saudaraku lalu kita berkata, sekarang Tuhan Yesus mau datang, kita mau sungguh-sungguh. Tidak, tapi kita berkata, Tuhan, mulai hari ini, aku tidak akan hitung-hitung kapan Kau datang, tapi aku akan hidup sungguh-sungguh. Supaya setiap hari, aku hidup sebagai orang yang menantikan kedatangan-Mu. Dengan iman, kasih, dan pengharapan akan keselamatan yang Kau berikan pada hari Tuhan. Kapan saja Engkau datang, aku siap dan aku menantikan hari yang mulia itu. Datanglah Tuhan Yesus. Aku mencintai Engkau. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biar firman-Mu hari ini berbicara lebih dalam hati setiap anak-anak-Mu, lebih daripada yang hamba-Mu bisa sampaikan. Dan biar firman ini boleh mengubah seluruh hati dan pikiran kami, pengertian kami tentang kedatangan-Mu. Dan Tuhan, biar lewat ini semua, kami yang mengasihi Kau, kami boleh makin merindukan kedatangan-Mu. Dan kami makin sungguh-sungguh Tuhan, untuk menghidupi kehidupan yang Kau beri kepada kami. Dengan iman kami kepadamu, dengan kasih yang kami nyatakan kepada Tuhan dan kepada sesama kami, pada orang lain, sehingga hidup kami jadi berkat, jadi terang. Dan kedatangan Tuhan boleh menjadi satu hal yang menjadi pengharapan kami. Sebab disitulah kami bisa melihat keselamatan yang kami percayai hari ini akan terwujud, akan kami mengalami klimaks daripada semua. Kami melihat kenyataan keselamatan itu sungguh-sungguh terjadi. Dan Tuhan, biar firman hari ini menghibur, menguatkan, menyingkirkan ketakutan, tapi juga membawa kami dalam pertobatan. Kami tidak lagi hidup menurut orang-orang yang gelap, yang hidup dalam tidur dan hawa nafsu karena kemabukan. Mereka menjadi orang-orang yang sadar. Kami tahu siapa kami. Kami tahu siapa yang kami percaya. Kami tahu untuk apa kami hidup. Dan kehidupan kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau mau dengar sekali lagi suara-Mu yang berkata di bagian akhir daripada Alkitab ini, aku datang segera. Kami boleh meresponi berkata, ya Tuhan Yesus, datanglah. Kami siap, bahkan kami menunggu. Sebab hati kami rindu bertemu dengan Engkau. Karena kami sungguh mengasihi Engkau. Haleluya. Berkati semua jemaat-Mu dengan firman Tuhan
dan pengharapan akan kedatangan-Mu kembali. Saudara terkasih, mari kita masuk minggu yang akan datang, melanjutkan perjalanan kehidupan kita di dalam iman, kasih, dan pengharapan akan kedatangan Tuhan. Dan kita tahu, kita menunggu hari yang terindah, hari yang mulia itu, di mana kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Berkatilah saudara semua dalam damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu terimalah kasih karunia daripada Tuhan Yesus, berkat daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, sampai kita bertemu dengan Tuhan dalam kemuliaan kekalan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara semua, sampai kita bertemu kembali di dalam ibadah yang akan datang. Haleluya.